Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Irawan Sudrajat, NIM C10511911077. Di sini saya akan menjelaskan tentang proposal penelitian saya yang berjudul Pengaruh ladang berpindah terhadap potensi lahan pertanian. Pendahuluan. Ladang berpindah merupakan cara bertani yang sifatnya multisektoral, baik ditinjau dari sebab maupun akibat yang ditimbulkannya karena ada hubungan dengan proses yang terdapat dalam satu ruang. Dalam hal ini dilihat sangat sederhana namun sifatnya sangat kompleks. Hal ini menyangkut pola terbentuk dari peladangan serta proses yang dilaksanakan oleh penduduk setempat untuk mencapai kemakmurannya. Karakteristik ladang berpindah adalah substansi dan rendahnya input ke dalam sistem. Sistem ladang berpindah ini merupakan sistem pertanian dengan lahan terbuka sementara yang ditanami selama beberapa tahun, kemudian dibiarkan berah untuk waktu yang lebih lama daripada waktu ditanami. Ladang berpindah merupakan sistem bercocok tanam yang berpindah-pindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Berikutnya adalah rumusan masalah dan tujuan. Dalam rumusan masalah ini ada 3 rumusan masalah, yaitu adalah pertama, faktor apa saja menyebabkan permasalahan dalam ladang berpindah. Kedua, apakah ladang berpindah ini baik untuk dilaksanakan? Ketiga, apakah dalam adanya kendala dalam melakukan ladang berpindah? Yaitu ada juga tujuan, yaitu adalah tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang menyebabkan petani melakukan ladang berpindah. Proposal ini juga agar dapat mengetahui tujuan dalam ladang berpindah adalah untuk memenuhi kebutuhan dasar keluarga petani ladang. Dan terlebih lagi, proposal ini menunjukkan apakah ladang berpindah ini baik dilakukan atau tidak, dan apa saja dampak yang akan terjadi jika dilakukan kegiatan tersebut. Ladang berpindah merupakan sistem bercocok tanam tradisional yang biasa dilakukan masyarakat adat. Lahan berpindah ini telah ada sejak 10.000 tahun sebelum Masehi. Teknik ladang berpindah tergantung pada iklim, karena iklim sangat mempengaruhi waktu bakar dan tanam ladang. Menurut Sanchez tahun 1993 mendefinisikan lahan berpindah sebagai sistem pertanian dengan lahan bukan sementara yang ditanami selama beberapa tahun kemudian dibiarkan untuk waktu yang lebih lama daripada waktu yang ditanami. Teknik pembukaan lahan yang umum dilakukan adalah peladangan berpindah, juga sering disebut sebagai peladangan tapas bakar. Peladangan berpindah dipraktikkan oleh beberapa kelompok masyarakat tradisional di seluruh daerah tropis termasuk Indonesia. Teknik peladangan berpindah dilakukan dengan membuka lahan hutan yang subur kemudian membakarnya hingga menjadi abu. Pada beberapa luas tertentu, abu sisa pembakaran akan membantu secara signifikan dalam proses penyuburan tanah. Abu sisa pembakaran dapat menaikkan pH tanah, sehingga teknik ini sangat cocok dilakukan di daerah yang memiliki kandungan tanah asam. Berikutnya adalah masalah dalam lahan berpindah. FAO tahun 1990 dan World Bank tahun 1990 dalam Sunderland 1997 menyatakan bahwa peladangan berpindah merupakan penyebab utama deforestasi di Indonesia yang mencapai 1 juta hektar per tahun. Beberapa ahli lain menyatakan bahwa peladangan berpindah dengan berbagai kearifan yang dimiliki pelakunya merupakan sistem penggunaan lahan yang efisien, berkelanjutan, dan mampu mempertahankan kelestarian hutan sepanjang periode pemberaannya mencukupi. Sebagai sistem pengolahan lahan yang keberhasilannya bertumpu pada mekanisme alamiah, peladangan berpindah sangat rentan terhadap kegagalan mekanisme alamiah tersebut dalam mempertahankan kondisi yang dibutuhkan untuk beroperasinya sistem. Komponen kunci untuk proses tersebut adalah masa pemberaan. Pemberaan merupakan periode recovery energi dari sistem setelah digunakan untuk memproduksi berbagai hasil yang diinginkan peladang melalui pengembalian dan dekomposisi bahan organik. Berikutnya adalah upaya dan kendala dalam pengendalian peladangan berpindah. Langkah strategis yang dapat dilakukan adalah melalui peningkatan produktivitas lahan dan nilai ekonomi produknya. Dikarenakan produktivitas lahan dipengaruhi oleh kesuburan tanah, jenis tanaman yang ditanam,
dan praktik pengelolaan yang dilakukan, maka upaya peningkatan produktivitas ladang berpindah seharusnya mencakup ketiga aspek tersebut sesuai dengan kapasitas petani ladang berpindah. Kesuburan tanah ladang berpindah sangat tergantung pada keberhasilan masa pemberaan dalam mengembalikan keharaan tanah melalui pengembalian dan dekomposisi bahan organik. Oleh karena itu, waktu dan jenis vegetasi yang tumbuh pada masa pemberaan merupakan faktor kunci berhasilnya pemberaan untuk mengembalikan kesuburan tanah ladang. Selanjutnya adalah kerangka konsep. Kerangka konsep adalah suatu uraian dan visualisasi tentang hubungan atau kaitan antara konsep-konsep atau variabel-variabel yang diamati atau diukur melalui penelitian yang akan dilakukan. Berikut adalah kerangka konsepnya. Pertama, dari ladang berpindah akan menjelaskan tentang faktor-faktor ladang berpindah. Ada beberapa faktor dari ladang berpindah, yaitu adalah pertama faktor ekonomis, faktor ekologis, faktor sosial, dan faktor kultural. Dari faktor kita akan belajar ke siklus ladang berpindah. Setelah ke siklus ladang berpindah, akan belajar lagi ke dampak-dampak ladang berpindah. Ada dua dampak, yaitu dampak fisik dan dampak lingkungan. Selanjutnya adalah rancangan penelitian. Rancangan ini memiliki dua metode. Yang pertama adalah penelitian deskriptif. Metode ini menjelaskan gejala-gejala yang sudah ada seperti masalah sekaligus meneliti kondisi yang terjadi. Penelitian ini juga menjadikan perbandingan tentang apa yang dapat dilakukan untuk mendapatkan sebuah solusi yang paling tepat. Metode ini bertujuan untuk mengumpulkan data yang detail, mendalam, dan serta aktual. Yang kedua adalah penelitian eksperimen semu. Penelitian ini merupakan metode yang memiliki komponen berupa pengukuran perlakuan, dampak, serta unit eksperimen. Pada metode penelitian eksperimen semu, terdapat perlakuan, treatment, pengukuran dampak, outcome measures, serta unit-unit eksperimen, measurement units. Yang membedakan metode penelitian kuasi eksperimen dengan penelitian lainnya adalah tidak adanya penempatan secara acak. Rancangan eksperimen semu adalah rancangan penelitian eksperimen yang dilakukan pada kondisi yang tidak memungkinkan mengontrol atau memanipulasi semua variabel yang relevan. Oleh karena itu, rancangan eksperimen ini sering dianggap sebagai eksperimen yang tidak sebenarnya.